Inflamasi atau peradangan adalah reaksi jaringan dan mikrosirkulasinya terhadap cedera sel atau jaringan. Dalam penjelasan video-video sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana berbagai rangsangan eksogen maupun endogen dapat menyebabkan cedera sel. Cedera sel ini kemudian akan memicu terjadinya inflamasi yang terdiri dari respon vaskular, migrasi dan aktivasi leukosit, dan juga reaksi sistemik. Respon inflamasi terkait erat dengan proses perbaikan. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mencairkan, atau membuat dinding yang menghalangi agen berbahaya dan menggerakkan serangkaian peristiwa yang mencoba untuk menyembuhkan dan menyusun kembali jaringan yang rusak. Perbaikan dimulai selama fase awal inflamasi, tetapi mencapai penyelesaian biasanya setelah pengaruh merugikan berhasil dinetralkan. Selama perbaikan, jaringan yang terluka diganti melalui proses regenerasi sel parenkim asli atau dengan cara mengisi bagian yang cacat tersebut dengan jaringan fibrosa atau jaringan parut, atau yang paling umum yaitu dengan kombinasi dari kedua proses ini. Inflamasi pada dasarnya adalah respon protektif. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan organisme dari kedua penyebab awal cedera sel, misalnya mikroba dan racun. Dan konsekuensi dari cedera tersebut, misalnya nekrosis sel maupun jaringan. Tanpa inflamasi, infeksi akan tidak terkendali, luka tidak akan pernah sembuh, dan organ yang terluka mungkin tetap menjadi luka bernanah yang permanen. Namun, inflamasi dan proses perbaikan juga memiliki potensi bahaya. Reaksi inflamasi yang berlebihan mendasari beberapa penyakit kronis umum seperti rheumatoid arthritis, aterosklerosis, dan fibrosis paru, serta reaksi hipersensitivitas yang mengancam jiwa terhadap gigitan serangga, obat-obatan, dan racun. Perbaikan dengan fibrosis dapat menyebabkan bekas jaringan parut atau scar, atau pita fibrosa yang dapat menyebabkan obstruksi usus atau membatasi mobilitas sendi. Respon inflamasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu reaksi vaskular dan reaksi selular. Banyak jaringan dan sel yang terlibat dalam reaksi ini, termasuk cairan dan protein plasma, sel-sel yang bersirkulasi, pembuluh darah, konstituen seluler dan ekstraseluler dari jaringan ikat. Sel-sel yang bersirkulasi yaitu neutrofil, monosit, eosinofil, limfosit, basofil, dan trombosit. Sel-sel jaringan ikat adalah sel mas yang erat mengelilingi pembuluh darah, kemudian fibroblas jaringan ikat, makrofag, dan limfosit. Kemudian matrik ekstraseluler yang terdiri dari protein berserat struktural, misalnya kolagen dan elastin. Kemudian glikoprotein perekat, yaitu fibronektin, laminin, kolagen non-fibrilar, tenasin, dan lain-lain. Dan proteoglikan. Kemudian, membran basal, yaitu komponen khusus dari matriks ekstraseluler yang terdiri dari glikoprotein perekat dan proteoglikan. Inflamasi dibagi menjadi akut dan kronis. Inflamasi akut artinya inflamasi yang terjadinya cepat, yaitu dalam detik atau menit, dan durasinya relatif singkat, berlangsung selama beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari. Karakteristik utamanya adalah eksudasi protein cairan dan plasma yang menimbulkan edema, dan emigrasi leukosit terutama neutrofil. Sedangkan inflamasi kronis adalah inflamasi yang memiliki durasi yang lebih lama dan dikaitkan secara histologis dengan adanya limfosit dan makrofag, proliferasi pembuluh darah, fibrosis, dan nekrosis jaringan. Reaksi vaskular dan seluler dari inflamasi akut dan kronis dimediasi oleh faktor kimia yang berasal dari protein plasma atau sel
dan diproduksi sebagai respon atau diaktifkan oleh stimulus inflamasi yang disebut mediator inflamasi. Mediator inflamasi ada yang bertindak sendiri-sendiri, dalam kombinasi atau secara berurutan, kemudian memperkuat respon inflamasi dan mempengaruhi evolusinya. Selain mediator inflamasi, sel atau jaringan nekrotik itu sendiri, apapun penyebab kematian selnya, juga dapat memicu elaborasi dari mediator inflamasi. Akhirnya, inflamasi dihentikan ketika agen berbahaya telah dihilangkan dan mediator yang disekresikan dipecah atau hilang. Selain itu, ada mekanisme antiinflamasi aktif yang berfungsi untuk mengontrol respon dan mencegahnya menyebabkan kerusakan berlebihan pada host atau inang.